Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat proyek, kembali lagi nih di Ali Tukang Bangunan Channel. Sobat proyek, Ali Tukang Bangunan Channel kali ini akan membahas bagaimana cara mengaji sudut tembok pilar yang baik dan benar. Salah satu informasi yang penting untuk dipahami dalam proses pembangunan rumah adalah cara mengaji sudut tembok agar rata dan halus. Bagi sobat proyek yang belum mengetahuinya, tujuan utama mengaji dinding diperuntukkan agar permukaannya bisa halus. Sebelum ada proses pengajian, permukaan dinding memiliki pori-pori berukuran besar dengan tekstur kasar. Pekerjaan ini memang terhitung sulit, karena pekerjaan harus memastikan keseluruhan permukaan dinding sudah tertutup acian, tapi harus memberikan hasil rata, tidak retak, dan halus. Sobat proyek, untuk mengaji sudut tembok dengan sempurna, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Langkah-langkah ini memang sebaiknya Anda ikuti agar hasil pekerjaan lebih baik. Yang pertama, bersihkan permukaan sudut tembok. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan permukaan sudut tembok agar terbebas dari kotoran serta partikel debu. Sobat proyek, yang kedua ini lebih penting, yaitu buat adukan acian. Sekarang Anda bisa membuat adukan acian dari semen dan air. Pastikan hasil percampuran keduanya menjadi bentuk seperti pasta. Kalau masih terlalu padat, berikan air lagi. Namun, jika terlalu cair, tambahkan beberapa sendok semen lagi. Yang ketiga, memulai proses pengajian. Aduk acian yang sudah berbentuk pasta dan bisa langsung Anda tempelkan di sudut tembok dengan menggunakan roskam atau gosokan. Bagian ini memang terhitung tricky karena Anda harus memastikan lapisan acian tidak terlalu tebal alias pas. Dan yang kelima yaitu manfaatkan gosokan kecil dan kuas basah. Selain penggaris, Anda perlu memanfaatkan gosokan kecil dan kuas basah. Kedua alat ini berguna agar permukaan sudut tembok semakin merata dan halus. Kemudian, jika sudah halus, kembali dengan roskam, khususnya untuk semua bagian permukaan sudut tembok. Yang keenam, gosok dengan bekas bungkus semen. Jika nggak ada bungkus semen, bungkus makanan juga boleh. Ya, langkah ini cukup unik. Bungkus semen yang biasanya langsung dibuang bisa Anda manfaatkan dengan untuk membuat permukaan sudut tembok semakin rapi dan halus. Masalah keretakan seharusnya sama sekali tidak terlihat setelah Anda sudah memasuki langkah ini. Acian tembok juga sudah halus. Ya, sobat proyek, ada beberapa tips nih yang bisa membuat tembok dinding Anda tidak mudah retak. Yang pertama, perhatikan proses acian dinding terutama pada proses plesteran. Jika kualitas plesteran baik, bisa dipastikan acian dinding akan maksimal dan berkualitas. Cara mengetahui kualitas plesteran baik atau tidak adalah dengan memastikan halus dan rata. Yang kedua, jangan sampai plesteran tidak rata. Misalnya, sebagian tipis dan sebagian tebal. Atau bisa juga dilihat dari adonan semen. Pastikan adonan rata sehingga saat pelapisan pun menjadi rata. Jangan sampai ada gumpalan semen yang digunakan untuk pelapisan. Jika ada gumpalan, beresiko besar dinding akan menghasilkan retakan, lubang ataupun celah kecil di dindingnya. Dan jika ini terjadi, resiko dinding rusak dengan cepat dan sangat tinggi. Dan yang ketiga, jangan menggunakan pasir plesteran yang mengandung lumpur. Hal ini karena bahan yang mengandung lumpur bisa membuat permukaan dinding menyusut saat kering. Jika menyusut, dinding akan membentuk retakan rambut dan retakan kecil. Gunakan bahan lain yang tidak membuat dinding menjadi menyusut. Gunakanlah bahan yang jika kering, kondisi tetap sama. Baik sobat proyek, itulah tadi beberapa tips dan cara mengaji tembok sudut pilar yang baik dan benar. Jangan lupa like, comment, and share. Dan subscribe tentunya.